Nah, by saying that basically sampai dengan 2030 itu bisa hit sampai dengan 2 juta. Kebutuhan charging tuh bisa 200.000. Jadi bukan kita tidak mampu, itu digarap sama kementerian terkait untuk mengarah kepada energi terbarukan. Kita hanya sebagai pemain downstream, kita kerjasama dengan mereka. Oke. Satu aktivitas yang sering banget saya lakukan adalah mengecek rekening udah seberapa banyak tabungan saya untuk bisa beli mobil listrik ya. Nah, ini mudah-mudahan juga kamu juga mungkin sedang ada di dalam proses menuju itu karena ya cita-citanya adalah untuk kemudian membuat jalanan kita polusi udaranya menurun sangat signifikan gitu ya. Nah, ini kalau ngomongin soal mobil listrik sejak diperkenalkan kendaraan jenis ini dinilai lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan kendaraan berbasis bahan bakar minyak ya, karena kalau pakai mobil listrik tentu saja nanti kendaraannya nanti akan bebas dari asap knalpot. Dan kalau ngomongin soal ekosistem kendaraan listrik tentunya nggak bisa kita lepaskan dari keberadaan SPKLU. Nah, kalau ngomongin soal stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU ini kebutuhannya juga meningkat seiring dengan kebutuhan dari masyarakat sendiri akan mobil listrik ya. Jadi kalau kita punya mobil listrik kita juga mikirin sebenarnya sebaran SPKLU-nya tuh sudah sejauh mana gitu. Nah, salah satu perusahaan operator SPKLU swasta di Indonesia yakni adalah PT Exelli Electric Indonesia atau Voltron. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol soal prospek bisnis SPKLU di Indonesia tuh ke depan seperti apa ya. Sudah hadir di Fincast ada Bapak Abdul Rahman Eli selaku founder dan juga CEO dari Voltron. Tepuk tangan yang paling meriah untuk sangat. Pokoknya yang tepuk tangan gue doain semuanya dapat mobil listrik ya, amin. Oke. Seru ya, Pak? Ini mereka cuman makannya jagung aja tapi semangatnya luar biasa loh, Pak. Suaranya kenceng ya, Pak ya? Swasembada untuk EV ya. Kayaknya gitu. Oke. Terima kasih sudah datang di Fincast, Pak Abdul. Ini kalau ngomongin soal SPKLU seiring dengan pertumbuhan kebutuhan dari masyarakat akan mobil listrik, tentunya sih potensial banget ya ke depan ya. Iya nggak sih? Menurut Pak Abdul gimana? Kalau ini saya lihatnya udah unstoppable ya. Jadi kalau kita net zero 2060, ya from now to 2060 udah pasti non-stop. Apalagi dengan pemerintahan baru kan swasembada cuma 2 tuh yang dicanangkan ya, swasembada pangan sama energi udah pasti masuk gitu. Jadi sangat potensial. Oke, dan ini juga sebenarnya tidak hanya kemudian menjadi sebuah narasi di Indonesia aja atau program di Indonesia aja, tapi secara global juga demikian. Makanya sudah banyak produsen-produsen dari kendaraan gitu ya sudah memproduksi mobil-mobil listrik gitu karena secara views sendiri mungkin kebutuhannya akan sangat signifikan. Nah, ini kalau ngomongin challenge-nya apa aja? Ini potensial iya, tapi pasti ada challenge-nya dong, Pak Abdul. Ya, plus minus lah, pros and cons lah ya. Prosnya tadi potensinya gede banget. Consnya ya tinggal kita ngikut daripada untuk perbanyak SPKLU-nya. Karena memang secara tantangan memang tidak mudah juga. Pertama kan ini kebutuhannya besar sekali ya. Saya beri bukan contoh for real-nya kalau pemerintah targetkan di angka 2 juta EV di 2030, itu EV skala banding 1:10 untuk satu SPKLU. Oke. Jadi 10 mobil satu SPKLU kan, satu charging network. Right? Nah, kita melihat kalau sampai sekarang kan sampai dengan saat ini tuh volumenya hit almost 2%. Jadi dia tuh achievement di angka sekarang tuh hampir 50.000 EV. Jadi government nge-push terus sampai dengan 2030. My belief by the end of this year could be 5%. Nah, once it hits 5% itu strike tuh. Which is awal tahun strike. Karena tahun depan pun akan masuk EV China itu brand lagi 15 brand lagi, Mas. Iya. Sekarang udah masuk 10-an kan. Jadi in total bisa 25 brand akan masuk, akan lebih hit lagi. Nah, by saying that basically sampai dengan 2030 itu bisa hit sampai dengan 2 juta. Kebutuhan charging tuh bisa 200.000. Lokasi tantangannya. Ya. Ya. Kenapa lokasinya? Karena kan memang dia melekat itu infra building kan. Dia masuk ke dalam infrastruktur real estate. Jadi office building buat office charging, shopping mall, F&B, kawasan industrial, apalagi tuh tempat gaul, hangout, hotel, restoran dan lain sebagainya kan. Mereka pasti butuh SPKLU. Betul. Apakah di situ
tantangannya kita bisa educate buat lokasi itu apa tidak. Satu hal kan di situ. Yang kedua listriknya. Kalau masuk gedung yang punya listriknya cukup, mumpuni masuk ya. Tapi kalau tidak, kan harus tarik lebih jauh. Itu Ya ada kan? cost lagi. Ada cost lagi. Oh. Yang kedua ini kan gerakan nasional ya. Gerakan nasional tuh dari high level. Di bawahnya kan pastinya orang pasti melihat ini kan cuan nggak nih? Kita pengen dukung pemerintah buat gerakan nasional untuk elektrifikasi, tapi sisi lain di bawah minta, ya udah yuk mau tempat saya minta bayar sewa. Atau ada XYZ dengan skema tertentu. Ya. Sementara kita kan proyeknya duitnya nggak sekarang kelihatannya, mungkin 3 tahun lagi, 5 tahun lagi. Jadi mid to long term kan. Nah, kita mesti fight-nya di situ. Makanya saya selalu bicara sama pemerintah supaya mediasikan itu, edukasi yang strong ke bawah. Ya literasi yang kuat supaya antara atas sama bawah saling kena. Betul. Edukasi yang kuat sama juga insentif yang diharapkan ya. Termasuk karena kan ini itu kan menjadi program pemerintah juga gitu. Kalaupun memang sebaran infrastrukturnya yang kemudian juga dilakukan oleh pemerintah dan juga teman-teman swasta bisa berjalan beriringan, otomatis keyakinan dari masyarakat sendiri untuk punya mobil listrik juga meningkat ya. Saya lebih yakin untuk bisa punya mobil listrik karena SPKL-nya juga udah banyak gitu. Jadi nggak usah ribet nyari SPKLU gitu ya. Sekarang tuh menanjak sih Mas Wiki. Jadi gini, sekarang tuh sebaran SPKLU kita dengan pemerintah, government company dengan PLN ya. Ini konteksnya yang diproduksi sama Voltron. Iya kita. Betul. Jadi gabungan itu hampir 1.600, hampir 2.000 station lah. Sampai dengan saat ini. Seluruh Indonesia ya. Itu pick up. Ya, itu pick up ada juga government company kan. Dan kita saling collab lah. Pastinya nggak bisa sendiri-sendiri ya. Nah, tapi dengan angka 2.000 itu memang pick up, tapi memang kita harus kejar lagi karena memang EV-nya makin banyak. Ya kan? Dan sekarang tuh trennya adalah orang udah shifting ke EV itu bukan lagi jadi primary, bukan secondary car lagi, Mas. Kalau back in a year ago or 2 years ago itu masih secondary car. Kalau sekarang kan angka udah affordable ya. 300-400 juta udah. Bahkan mobil pertama sudah mobil listrik gitu. Sekarang artinya udah kan mobil pertama. Aktivitas dengan menggunakan mobil listrik sebagai moda transportasi utama di sebuah rumah tangga begitu, itu kemudian menjadi satu hal yang utama ya. Iya. Oke. Dan ini hanya soal ini hanya ini aja, jadi bola salju aja. Once dia pindah udah jadi primary car-nya mereka, itu nyaman, ngirit. Sebulan cuma 300.000 bayar energinya loh Mas. Dibanding pakai ICE bisa 2, 3, 4 juta. Ya kan? Kilometer samalah 300 kilo, 400 kilo gitu kan. Once dia terbiasa, then these people they start to bikin word of mouth, dan pasti akan nyebar orang tetangga pada beli EV semua. Udah terlanjur nyaman Jadi pakai saya EV. pasti bilang di sini teman-teman yang podcast semuanya beli EV deh. Iya, biar lebih hemat ya. Kalau enggak saya pinjamin satu gitu. Biar ini barengan perginya dari satu rumah ke rumah lain pakai EV gitu ya. Betul. Ini berarti sebenarnya tadi kan udah diomongin ya sama Voltron sendiri di seluruh Indonesia 2.000 unit kalau tidak salah, dan angkanya akan terus naik gitu ya. Kita 500 sekarang. 500. Gabungan sama yang dengan government company. Nah, the way teman-teman Voltron interact sama ekosistem SPKLU. Misalnya adalah dari PLN yang punya listriknya lah gitu. Nah, spesifikasi dari SPKLU sendiri yang diproduksi dan juga dibangun oleh Voltron itu seperti apa sih? Karena tadi sebelum kita mulai podcast kan pakai panel solar panel ya. Itu kan berarti pakai energi matahari gitu ya. Tapi tetap ada listrik dari PLN yang disalurkan lewat SPKLU dari Voltron. Gimana tuh? Mungkin bisa dijelasin Pak. Kalau yang non IKN masih sumbernya PLN. Jadi upstreamnya di mereka deh. Ya, kita kan downstreamnya kan. Pemilihan buat kapasitas mesin itu kita bisa ngatur karena memang kita udah riset kan. Kita punya riset sendiri, kita juga ada benchmark negara lain di mana itu ada AC dan DC. Jadi kita bisa ambil listrik langsung dengan gedung, pun juga bisa ambil langsung dengan PLN punya grid, jaringannya PLN. Jadi komposisi bisa 80-20%, kita main bisa 80-20, bisa 70-30, mana yang AC, mana yang DC, gitu kan. Dan listrik langsung ke PLN. Tapi kalau memang ada potensi smart city yang baru seperti IKN, itu
itu kan semua terbarukan kan. Nah itu malah lebih bagus karena fresh from beginning. Oke. Udah existing cities pasti kita ikut PLN yang ada dengan gridnya mereka karena mereka surplus. Tapi fair enough nggak kalau kita sampaikan misalnya dari sekarang sampai dengan kapanpun nanti, berarti memang akan ada kerjasama antara operator ataupun ya operator lah ya dari SPKLU dengan PLN. Artinya tidak ada mekanisme yang nantinya mungkin hanya pakai supply listrik yang diproduce oleh operatornya sendiri gitu. Jadi sampai kapanpun akan menggunakan listrik dari PLN gitu. Pasti kita backbone-nya pemerintah. Oke. Karena kita bukan pembangkit. Pembangkit kan negara yang punya kan. Jadi kita melekat dengan pembangkit tersebut. Nah, kalau dari sisi tadi saya sampaikan tadi, kalau dari upstreamnya itu pembangkit itu kan ranahnya pemerintah untuk bangun EBTKE. Energi terbarukan kan. Which is kan mereka yang fight ke sana gitu. Jadi bukan kita tidak mampu, itu lagi digarap sama kementerian terkait untuk mengarah kepada energi terbarukan. Kita hanya sebagai pemain downstream, kita kerjasama dengan mereka. Oke. Gitu. I know this is a silly question, but I need to ask this. Mungkin juga ini kita kemudian manfaatkan untuk sarana edukasi buat masyarakat. Ini kalau ngomongin soal berbagai macam merek dari electric vehicle yang masuk ke Indonesia dari China ataupun mungkin dari negara yang lain gitu ya kan macam-macam bentuknya juga macam-macam. Memang ada regulasi yang mengatur terkait dengan soket setiap merek ini ya. Nah itu gimana sih kita mesti mikirin tentunya meminjam point of view dari Voltron sendiri sebagai penyedia SPKLU gitu. Saya kebayangnya kalau kayak konteksnya handphone doang gitu ya, kan colokannya beda-beda tuh. Mereknya beda-beda gitu. Nah ini kalau konteksnya mobil listrik, SPKLU bentuknya gimana? Soketnya akan sama atau gimana? Saya akan saya stressin di sini. Basically ini it's a regulated business. Jadi kita nggak bisa main-main ya. Semua diatur oleh policy ataupun dengan regulasi. Ya. Jadi sumbernya adalah regulasi ini diterbitkan oleh Kementerian SDM sebagai regulatornya. Jadi itu ada Permen 1 2023 Januari tahun lalu kan 2023 itu sudah ngatur semua mengenai regulasi ini Mas. Jadi soketnya semuanya sama. Oke, jadi nggak ada soket yang berbeda ya? Ada. Jadi mereka ngatur 3, kita boleh pilih one of those things. Itu ada yang kalau yang gede yang ada CCS2, kalau yang AC charging ada Type 2, kalau yang Japanese standard ada namanya itu CHAdeMO. Jadi kita bisa pick one of these untuk kita pakai di lapangan. Jadi regulated. Jadi soket regulated, harga juga regulated. Semua diatur by pemerintah terhadap bisnis ini. Sama kayak BBM aja ya? Kan harga intinya bensin juga sama. diatur ya? Intinya sama. Semua diatur. Hitungnya berarti berapa? Kalau BBM kan per liter ya? Kalau SPKLU berarti per KWH? Per KW ya. KWH. Oke. Harganya sejauh ini? Jadi harga beli kita kalau langsung PLN 1.600. Ya, terus kita juga pemain swasta ini juga kan kita kan punya ada effort lah ke pemerintah untuk minta insentif. Ya, dan baru-baru dikasih juga akhirnya diturunkan. Kita bisa beli dengan 1.460 per KWH. Per KWH. Rupiah ya? 1466 per KWH rupiah. Dan kita jualnya kalau AC charging 2466,75. Kalau yang DC itu ada kapasitasnya Mas. Jadi kalau DC up to 25 kW jualnya 3.500. Capnya udah keluar tuh. Kalau AC dari sampai dengan 50 kW itu jualnya bisa 3.600. Kalau sampai up to 100 kW itu jualnya 3.700. Beyond 100 kW jualnya bisa 3.800. Dari harga beli tadi 1.460 something. Jadi ada room buat kita untuk keep margin lah. Oke, masih ada. Dan peluang, regulated. Ya, regulated dan peluang cuannya masih oke lah ya gitu. Oke. Ini mungkin Pak Abdul boleh kasih gambaran lah sama saya. Berarti kalau misalnya saya datang dengan EV saya ke sebuah SPKLU dengan kondisi yang kosong gitu ya, baterainya gitu ya, pengisiannya akan memakan waktu berapa lama? Apakah setiap merek mobil akan sama waktu pengisiannya? Dan kurang lebih berapa biaya yang saya harus keluarkan kalau saya datang ke sana kondisi EV kosong kepenuh? Berapa kira-kira? Ini biar saya ngedapetin gambaran kalau saya ngisi bensin berapa, kalau full tank, kalau EV itu berapa gitu ya.
Gimana? I know this is pertanyaan yang dasar dan sering banget ditanyain ke Pak Abdul gitu. Tapi kita perlu momen ini untuk edukasi. Yeah, I think I'm gonna take you to just kayak pakai handphone aja deh. Kalau merah kan, kalau 20% udah merah kan, kan kita nggak ngecas di bawah 20%. Yeah. Automatically kan, jadi samain aja dengan mobil. Kalau dia udah 20% pasti merah tuh. Yeah. Ada indikator LED-nya juga ada di sana. Kalau dia full hijau atau biru, tergantung brandnya ya. Kalau di bawah 5% dia warnanya berubah. Artinya please find the nearest charging station. Kalau bawah 20 merah. Jadi biasakan diri kalau ngecas itu nggak sampai kalau misalnya udah di angka 30, 40 cari station. Oke. 20 masih oke. Di bawah 20 udah warning, janganlah daripada resiko kan. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita pakai yang katakan dari 20% tadi merah sampai dengan 100, kalau pakai AC charging itu yang 22 kW, itu bisa 4 jam. Ya. Tapi kalau pakai DC itu cuma sejam. Ada juga cuma 30 menit, bahkan ada yang cuma 15-17 menit tergantung kapasitasnya. Jadi itu tadi saya bilang penyebarannya akan kita atur tuh Mas. Jadi mana yang masuk AC ya, mana yang masuk DC. Karena AC itu mostly dipakai untuk inner city yang orang nggak tergesa-gesa. Tapi kalau DC, nah untuk certain area yang AC, DC pun ada untuk inner city. Tapi kalau yang DC udah pasti untuk luar kota. Karena itu 15 minutes ya, 20 minutes, half an hour udah full. Jadi begitu. Biayanya berapa? Jadi itu kan charge-nya tuh ada yang setengah jam, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Jadi habitnya begitulah. Ya. Nah, keluarnya 60.000 ya sekali full. Ada yang bisa 50.000, ada yang 60.000, ada 70.000 sekali charge. Dapatnya bisa 3,5 sampai 400 km. Saya lagi ngitung kalau saya ngisi full Pertamax full tank ya. Iya. 300 sampai 350.000 lah. Ini berarti 1/5 1/6 ya. 1/6 lebih murah. Lebih murah. Wow, dengan jarak tempuh yang most likely sama lah ya. Sama dengan BBM gitu. Oke. Orang mikirnya kalau makin banyak yang pakai, kebutuhannya makin tinggi, jangan-jangan nanti untuk SPKU listriknya juga makin naik nih. Walaupun memang regulated ya. Nah itu gimana tuh? Ada ada perhitungan ke arah sana nggak? Sejauh mana ini kemudian menjadi satu hal yang perlu diyakinin juga oleh masyarakat bahwa ya memang sekarang permintaannya belum terlalu banyak, harganya segitu. Ke depan kalau semakin banyak permintaannya, harganya juga nggak bakal naik-naik banget gitu. Harga apa nih Mas? Harga listriknya. Yang mesti dibayar oleh masyarakat pada saat ngisi di. Iya, saya kira gini, domestic contribution kan pasti listrik ya. Gini, kalau kita bicara energi fosil, minyak gitu kan, itu kan import. Pemerintah kan subsidi tiap tahun berapa, 500 T. Kalau listrik purely semua domestic contribution, which is bagus kan. Ini lepasnya buat kita sendiri untuk hemat devisa juga. Betul, devisanya kita gitu. Nah kalau saya pikir begini, kalau listrik kan itu ada undang-undang juga yang jaga di situ. Ya, jadi buat pemerintah pun naikin itu nggak akan tergesa-gesa. Ya, kalaupun dia naik karena tadi saya katakan tadi kalau dia secara domestik, ya kan, itu jangka menengah jangka panjang, nggak akan sekarang gitu. Toh masih ngirit juga. Masih ngirit. Karena tadi saya sampaikan kalau dia ngirit kan 1/6, 1/7 gitu kan. Jangan 5 tahun aja masih ngirit juga. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Ini menjadi sebuah kebijakan formulasi harga yang akan diterapkan dalam jangka panjang. Sampai saat ini udah berapa banyak klien ataupun mitra yang membuka SPKU di lahan parkirnya barengan sama Voltron, dan apa aja sih syarat-syaratnya yang disyaratkan lah ke mitra gitu untuk kemudian bekerja sama Voltron bikin SPKLU di tempatnya gitu. Sekarang itu kita udah secure lokasi sampai tahun depan 3.000 ya, dan kita punya tim juga selalu kan untuk acquire land ya, sama land owner kan. Satu itu, jadi kita kalau private sector kan lebih agile ya, lebih lincah, lebih gesit ya kan, dan kita punya requirements nggak bikin ribet orang. Jadi kalau misalnya ada private investor yang mau sama kita boleh ya kan, simpelnya gampang sih. Jadi cuman kita hanya kasih, dan gini, kita bahkan melihat ini bukan cuannya sekarang Mas, karena kita tuh farming dulu.
harvestnya nanti kan. Ya. Kita farming udah 3 tahun terakhir, nanti harvestnya 3 tahun kemudian paling cepat sampai dengan 5 tahun, paling nggak sampai dengan 2030 kan. Hopefully lebih cepat gitu. Jadi kalau kita dapat angka misalnya untuk satu paket 22 kW misal di angka 80 juta, ya udah ambil segitu aja. Oke. Ya, tergantung berapa panjang kabelnya. Ya Kan kalau DC lebih mahal, DC kan itu bisa ada 250 juta, ada yang 300 dan beyond 300 juta gitu kan. Tapi karena kita melihat ini infrastruktur untuk sama dengan negara tadi, kita harus ada kontribusi ke sana. Jadi kita open book aja, ini angka kita segini ya udah ambil, kita nggak ambil untung. Karena kita membantu pemerintah untuk percepatan. Kan? Jadi nggak bicara itu untuk pick up-nya sekarang. Berarti ini kalau dibandingin sama investasi, kalau kita mau bikin SPBU dibandingin sama SPKLU, lebih murah SPKLU ya? Bukan lebih murah lagi. Kalau SPBU kan bisa 30 M. Iya sih. 340 M kan. Kalau ini cuman nggak bisa di-compare, cuman 100 of million ya. Iya. Couple 100 million udah bisa bikin satu, di mana dia pick up trend terus ya, dan returnnya tuh 3 tahun, 5 tahun. Jadi not bad. Kalau hitungnya benar ya. Iya. Mitigasi risiko apa aja sih yang harus dimitigate? Misalnya adalah ya simpelnya adalah kurangnya supply listrik atau apa dalam bisnis ini tuh resiko-resiko apa yang dimitigasi gitu? Kalau gini, dari sisi bukan safety mobil listriknya ya. Dari safety-nya intinya begini. Mitigasi adalah gini, pengguna mobil EV itu harus mendalami juga sendiri, dibantu dengan kita juga supaya tahu mengenai fitur mobil listriknya. Ya, supaya dia tidak kaget dan kagum. Nanti malah celaka sendiri itu karena kan sudah ada kejadian kan. Itu satu hal di situ. Yang kedua, belajarlah mengenai komponen baterai. Supaya nggak panik, nggak stres duluan gitu. Ya kan? Karena kan mainnya baterai kan 40% kan, baru nanti power motor listrik dan seterusnya gitu. Jadi kalau dia tahu, begitu pas nanti dia bawa ada suatu kejadian, dia langsung oh ya penanganan seperti ini. Secara pribadi dulu ya, paling 2 hal itu. Nah kalau secara dari sisi korporasi atau dari sisi misalnya dari komunitas dan seterusnya itu ya kita banyak literasi sama edukasi. Ya kan? Paling 2 hal itu. Juga saya bilang kalau sekarang kan juga ada teman-teman yang home charging, ya kan. Home charging itu kan perlu waktu, Mas. Kalau sekarang kan kita listrik masih surplus. Ya. Dan kalau pasang di rumah itu paling enggak 7.000 watt dan PLN tuh punya 7.700. Ada skim-skimnya kan? Ada skema-skemanya kan. Nah, kalau taruh di rumah dengan 7.000 watt tadi, saat sekarang karena gini, dia sekali tarik tuh 7 kilo watt, 7.000 watt kan. Sekarang mobil masih katakan 450.000. Kalau sampai nanti udah jutaan, dan saya melihat nanti shiftingnya 2035. Walaupun sekarang tren penjualan mobil lagi turun, biasa kan 1 juta kan, sekarang kan 800 ribuan kan setahun kan. Ini hanya soal waktu saja. Begitu nanti di 2035 dia nyulang, EV itu dijual 1 juta per tahun, Mas. Ya, 1 juta per tahun. Titik equilibrium itu ya. Artinya itu akan jadi satu titik puncak juga. Pada saat itu pasti pecah tuh. Sekarang aja udah kebentuk marketnya. Bukan market juga sih, udah habit gitu ya. Karena tidak semata-mata orang home charging, Mas. Ya, peak load-nya kan malam. Dari jam 6 sampai dengan jam 5 pagi kan. 6 pagi. Karena banyak kan orang ngecas kalau di rumah ya jam-jam segitu gitu. Nah, kalau orang cas di rumah udah taruh 7 kilowatt dan tidak semua mobil 7 kilowatt, ada yang 7 kilowatt, ada yang 22, ada yang 11 kilowatt, ada yang 22 kilowatt gitu. Kalau semua nanti udah gede, size-nya udah besar, itu EV makin banyak di rumah kan. Semua berbarengan malam hari, shutdown. Ya, betul. Jadi pasti keluar daytime kan lampu mati, nggak dipakai kan, jadi nganggurnya siang hari. Nah kita juga akan akses di situ. Pada saat itu perlu edukasi. Dari sekarang. Gitu. Terkait dengan beban puncak, itu juga kemudian pasti sudah menjadi satu hal yang dimitigasi, apalagi teman-teman yang memang menggunakan listrik sebagai salah satu menu utamanya lah dalam bisnisnya gitu. Voltron belum lama ini juga meresmikan SPKLU Ultra Fast charging di rest area tol Jawa, dan ada beberapa lagi lokasi-lokasi strategis yang kemudian akan di penetrate nih
Pak Abdul? Kita B2B-nya banyak, Mas. Jadi satu di antara kita ambil semua Trans Jawa kan. Itu ada titik punya jasa marga itu dengan JMRB, retail bisnisnya mereka itu ada 21 location. Jadi kita semua masuk itu lagi pasang yang sudah kita operasikan 9 lokasi. Sekarang itu lagi jalan pemasangan sampai dengan September itu akan melengkapi tambah lagi 12 lokasi. Sehingga kita itu akan terpasang di Tol Jawa 21 rest area. Sama dengan equal to 63 konektor, semuanya high power, ada fast charging sama ultra fast charging. Jadi kita yang pertama private sector yang bersamaan dengan pemerintah dengan PLN untuk deploy kita punya high power charging di Jalan Tol Jawa. Semua SPKU-nya dikelola oleh Voltron oleh kita. Membuka possibility untuk franchise? SPBU yang sudah siapin duitnya aja nanti saya bukain franchise-nya. Mungkin nanti ya akan dibuka ya. Tapi ngomong di belakang ya. Tapi jadi masih fully operated by Voltron. Iya, dengan kita. Oke. Masih banyak pertanyaan yang saya ingin tanyain ke Pak Abdul, tapi waktunya terbatas. Thank you Pak Abdul, tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Abdul yang sudah datang ke Fincast. Yang jelas ini kemudian menjadi sebuah peran yang memang cukup signifikan dan juga diperlukan untuk akhirnya terjadi shifting dari sebuah kendaraan yang mengeluarkan emisi begitu ya, dan membuat udara kemudian kualitasnya juga kurang baik, sehingga menjadi lebih baik lagi dengan penggunaan dari electric vehicle ke depan gitu yang lebih ramah lingkungan. Semoga ini juga bisa bermanfaat untuk kamu semua sobat investor terkait dengan ekosistem kendaraan listrik dan juga SPKU. Sekali lagi thank you untuk Voltron dan juga Pak Abdul yang sudah main-main ke Fincast. Nanti besok kita main lagi ya Pak ya. Thank you also. Bahas yang lain lagi yang lebih seru lagi, oke? Dan juga untuk sobat investor jangan lupa untuk terus menyaksikan Fincast dengan episode-episode seru lainnya. Saya Wiki Ardian pamit. Dah. Thank you. Thank you Pak Abdul. Thank you. Siap.